Sebentar ya. Ya, baik. Hari ini yang ikut Ibu absen dulu ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Bisa dibuka? Ya. Fanya sendiri ya? Ya, silakan dibuka. Yang beramai-ramai siapa? Ini yang beramai-ramai ada berapa orang ini? Magdalena? Oh, 6. Ini yang terlihat cuma 2. Oh, baru siap-siap. Oh, gitu. Oh, gitu. Baik-baik. Ya. Baik ya, kita sebentar ya, keluar. Pencet. Cheers. Ya, PPSU yang hadir hanya Fitra Hamzah ya. Yang lain pada kemana ya Pak Fitra ya? PPSU-nya. Sebentar, saya bilang ke Pak Diki dulu ya. Iya, halo, sebentar ya. Ya, semoga nanti PPSU bisa hadir semua ya. Bahasa Indonesia kelas 12 ya. Sebenarnya nih hari Jumat ini mata pelajarannya Bahasa Indonesia kelas 12 PPSU ya. Kalau hari YPU kan hari Senin ya. Wah, Pak Fitra Hamzah juga keluar. Ya. Baik Pak Fitra Hamzah tetap di sini ya, tetap gabung ya. Sayang banget kalau misalkan keluar nanti biar paham ya tentang cara menjawab soal. Ya, silakan. Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Kenapa? Ya, baik kita mulai ya. Semoga yang di sini tetap bergabung sampai akhir ya, tidak keluar grup ya. Alhamdulillah sudah mulai bergabung PPSU. Ayo silakan ya. Oh ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang lain tetap bergabung ya. Ya, terkadang kakak nggak sadar kalau di unmute ya. Semoga nanti yang lain bergabung. Baik, sambil menunggu yang lain langsung saja Ibu share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini, sore hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materi soal-soal USBN tahun lalu ya. Sebenarnya bukan tahun lalu, sebenarnya 2 tahun lalu ya. Tahun ajaran 2018 sampai 2019. Semoga dari soal-soal tersebut ada yang ada yang keluar ya soalnya. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung saja. Kalau misalkan mau bertanya langsung instruksinya. Kemudian saat Ibu menjelaskan tolong di silent dulu ya.
Kalau untuk PPSU punya aplikasi Zoom nggak? Halo, yang di sini Pak Ahmad Khalid, Pak Afrizal, apakah punya aplikasi Zoom Meeting? Untuk pertemuan selanjutnya kan kita bisa lewat aplikasi Zoom Meeting ya. Nah, kalau USBN ini ya, nanti yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Senin, itu sebagian besar soal-soalnya adalah materi kelas 12 sebesar 50%. Ya, kalau dihitung berarti soal paket C itu kan 40 pilihan ganda, 10 soal uraian. Ya, Kakak ulangi lagi ya. Pilihan gandanya sebanyak 40, uraiannya sebanyak 10 soal. Berarti kalau kita jumlahkan, jumlahnya ada 50 soal. Ya. Kelas 12 itu sebesar 50%. Berarti ada 25 soal materi pelajaran kelas 12 ya. Kemudian 30%-nya itu soal kelas 10. Berarti ada 15 soal. Kemudian 20%-nya itu adalah kelas 11. Berarti ada 10 soal materi kelas 11 gitu ya. Jadi materi kelas 12 ada 25, ya ada 25 butir soal. Kemudian kelas 11 itu ada 10 dan kelas 10 itu ada 15 soal ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pilihan gandanya. Terlihat pilihan gandanya kecil ya, sebentar. Ya. Bentar, kakak itu dulu ya, putarkan dulu ya, biar terlihat jelas. Nah, kalau ini terlihat, ya silakan yang mau baca siapa? Ya, satu orang aja. Ya, yang bapak-bapak dulu deh. Coba, siapa nih yang tadi bersuara? Pak Frizal, silakan Pak Frizal. Nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya. Ya, soal nomor 1 silakan dibaca. Tugasnya cuma baca doang kok, Pak. Ya, silakan. Jelas, kelihatan. Berbayang. Oh, berbayang tulisannya. Kawasan dengan luas sekitar 290 hektar yang ada di antara kebun Sulaiman dengan menara Suar itu tidak memiliki cocok memiliki makna kata yang bercetak miring dalam paragraf tersebut ialah surat Bu D. Apa? D ya Bu. D. Surat. Ya, coba kita skip ya. Areal persawahan kan yang bercetak miring. Ya, kalau misalkan dalam menjawab soal bahasa Indonesia itu BBC aja ya. Metodenya ya. Jadi pertama adalah baca soal ya. Baca soal, kemudian baru baca paragraf, baru cocokan jawaban. Jadi BBC, baca soal, baca paragraf, cocokkan jawaban. Gitu ya. Jadi jangan baca paragrafnya dulu ya. Supaya kenapa? Supaya kalian nanti lebih mudah dalam menjawab bahasa Indonesia. Jadi tidak maaf ya. Jadi tidak apa namanya? Yang lain silakan
boleh memakai headset ya. Kalau misalkan supaya suaranya itu muncul dengan jernih ya. Ada yang baru datang ya? Ya, jadi pertama supaya kenapa harus baca soal dulu supaya kalian tidak menghabiskan waktu ya untuk mengefisiensikan waktu kalian dalam menjawab soal ya. Jadi tidak menghabiskan waktu. Ya, di sini kan yang bercetak miring ini adalah patok. Berarti yang kalian jadi fokuskan adalah patok ya. Nah, patok itu apa artinya? Masa tidak memiliki, apakah tidak memiliki surat kepemilikan? Ya, halo, tolong di silent ya, yang lain ya. Ya, terima kasih. Kami ada yang mau masuk, Kak, boleh diaktifin nggak? Oh, sebentar. Ada yang mau masuk ya? Iya, Kak. Ya. Ya, sama-sama. Nah, di sini kita lihat, kita skip ya. Jawabannya adalah surat. Berarti area persawahan dengan luas sekitar 290 hektar yang ada di antara Kebun Sulaiman dengan Menara Suar itu tidak memiliki surat kepemilikan. Benar atau salah? Tidak memiliki daerah kepemilikan atau tidak memiliki batas kepemilikan atau tidak memiliki bukti kepemilikan atau surat kepemilikan atau izin kepemilikan. Mana yang lebih tepat dan yang lebih cocok didengar? Surat. Ya, betul ya, surat ya. Ya. Kalau zaman dulu pakainya patok-patokan ya kalau untuk mengukur tanah ya. Jadi belum ada surat. Ya, mungkin YPU lebih paham ya. Kemudian nomor 2, silakan dari pihak YPU baca. Saya, Kak. Ya, silakan. Dengan siapa? Teresia, Kak. Ya, Teresia, silakan. Baca soalnya dulu. Ya, Kak. Isi informasi yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah silakan dibaca. Cermatilah paragraf berikut. Penyu yang mati di sekitar Kepulauan Seribu pada Selasa 27 November 2018 yang lalu diduga karena memakan sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau LHDKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan selain penyu, biota laut lain juga kerap memakan sampah plastik yang hanyut di lautan. Isnawa mengatakan saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara penghasil mikroplastik setelah Cina. Data itu, kata dia, merupakan hasil kajian dari Universitas Hasanuddin Makassar. Jawabannya apa? Jawabannya B, Kak. Sampah di Kepulauan Seribu lebih banyak dari yang ada di negara Cina. Ya, kita skip ya. Kenapa kamu jawabannya yang B? Mengapa kamu jawabannya yang B? Saya salah ngomong, Kak. Kenapa? Ya? Saya salah jawab, Kak. Tapi saya mau bilang C, Kak. Oh, jawabannya yang C. Mengapa jawabannya yang C? Karena di situ itu menceritakan tentang kematian penyu di Kepulauan Seribu, Kak. Ada di... Baik. Ada di kalimat keberapa yang menyinggung tentang kematian penyu di Kepulauan Seribu? Kalimat pertama atau kalimat kedua atau kalimat ketiga? Kalimat pertama, Kak. Kalimat pertama, betul. Baik.
yang ditanyakan ini adalah isi informasi ya. Kalau terkait isi informasi berarti tidak jauh berbeda dengan menanyakan ide pokok ya. Nah, biasanya gagasan pokok atau isi informasi itu berada di kalimat utama ya. Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf ya. Sekarang kita lihat cara mencari kalimat utama adalah dengan melihat pernyataan umum. Nah, pernyataan umum yang bisa berdiri sendiri tanpa harus dijelaskan dengan kalimat yang lain. Coba kita lihat. Sini, kalau kalimatnya kalimat terakhir ya, data itu kata dia merupakan hasil kajian dari Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, itu kan ada kata penunjuk itu, berarti merujuk pada kalimat sebelumnya. Kata dia, berarti dianya itu siapa? Berarti harus sudah disinggung di kalimat sebelumnya. Nah, berarti kalimat terakhir di dalam paragraf ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat sebelum dan sesudahnya. Ya, paham? Berarti itu bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas ya. Jadi yang bisa berdiri sendiri yang mana nih? Kita perhatikan kan kalau nggak di kalimat akhir atau kalimat awal. Sekarang kita baca kalimat awal. Penyu yang mati di sekitar Kepulauan Seribu pada Selasa 27 November 2018 lalu diduga karena memakan sampah plastik. Ini bisa berdiri sendiri nggak? Halo? Bisa tanpa harus dijelaskan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya karena sudah jelas keterangannya, sudah jelas pernyataan umumnya, tidak ada kata penunjuk, tidak ada kata ganti ya. Berarti betul sekali ada di kalimat awal. Nah, cara mencari ide pokok atau isi informasi diringkas tuh kalimat pertamanya. Penyu yang mati di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, itu intinya berarti adalah kematian penyu di Kepulauan Seribu ya, betul. Jadi yang C ya. Ya, Bu. Nomor 3, silakan dari pihak PPSU. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Ada yang mau datang ya? Sebentar, ada yang mau hadir kayaknya sebentar. Ya. Masih banyak PPSU kah yang mau hadir? Baik, mau Deni Rawan hadir. Siapa lagi? Ada lagi kah yang ini mau hadir? Nanti kalau ada yang hadir, tolong sampaikan ke kakak ya. Soalnya ini kakak pakai HP. Baik, Jadi nggak tahu ada yang mau datang apa enggak. Ya baik, silakan Pak Afrizal ya. Tadi Pak Afrizal udah ya. Silakan siapa yang mau baca selain Pak Afrizal. Belum Bu. Ayo temennya yang bilang belum, tuh siapa ya? Pak Khalid, Bu. Pak Khalid, silakan Pak Khalid. Mas Khalid, nomor 1 tadi Bu. Nomor 3, silakan. Oke, nomor 1 udah tadi Bu. Nomor 3. Nomor 3, Pak. Pak Fitra. Pak Fitra, Pak. Ya, Pak Fitra, silakan. Kecil Bu, nggak? Kecil. Kelihatan. Baik, terlihat tidak? Terlihat bacaannya? Sudah Ibu perbesar? Ya, silakan dibaca. Baca soal dulu ya, Pak. Yang nomor 3 ya Bu. Ya, silakan.
masyarakat Betawi memiliki tradisi lebaran Betawi untuk berkumpul selang waktu 3 pekan hingga 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri. 2. Tujuannya untuk merekatkan keakraban di antara tetangga dan sanak saudara. 3. Biasanya dalam tradisi ini saudara yang tidak sempat bersilaturahmi saat Hari Raya Idul Fitri akan berkunjung ke rumah-rumah keluarga. 4. Mereka menghabiskan waktu dengan saling bertukar kabar, dilanjutkan makan apa nih? Makan bersama. 5. Hidangan yang biasa disajikan pada lebaran Betawi adalah pecak gurame, rebus pucung, dan dodol Betawi. Nah, kalimat utamanya dari kalimat keberapa? Pada paragraf tersebut adalah nomor 1, Kak. Ya, silakan Pak Khalid. Pak Khalid jawab. Apa, Bu? Ya, Pak, menurut Pak Khalid nomor berapa? Bentar, Bu ya. Jangan dikocok dulu nomornya. Nomor berapa, Pak? Lalu, Bu. 1, Nyong. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Baik, kita tutup ya, kita skip. Kalau menurut YPU kalimat nomor 1, menurut Pak Khalid nomor 2. Baik, manakah yang benar? Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalimat utama ada di kalimat awal atau ada di kalimat terakhir, ya. Sudah jelas nih bahwa kalau tanpa kita baca juga udah ketahuan. Kalau kalimat pertama, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Masyarakat Betawi memiliki tradisi lebaran Betawi untuk berkumpul selang waktu 3 pekan hingga 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, ya. Nah, tolong yang lain di silent dulu ya jika sekiranya ada suara lain ya selain pembelajaran ini ya. Nah, berarti ya mengapa di kalimat nomor 1 ya? Karena kalimat nomor 1 ini yang pertama bisa berdiri sendiri ya. Yang kedua tidak ada kata hubung, tidak ada kata penunjuk, tidak ada kata ganti ya, dan tidak ada perincian. Nah, sementara di kalimat 5, walaupun ini tidak ada kata hubung, tidak ada kata ganti ya, tetapi ada unsur pemerincian. Berarti ini termasuk penjelasan ya. Sementara kalimat kedua ya yang tadi dijawab sama Pak Khalid. Mengapa bukan kalimat kedua, Kak? Karena di sini ada katanya ya, partikelnya, tujuannya ya. Kalau ada partikelnya berarti ini kata ganti ya, kata ganti orang ketiga ya, atau kata ganti yang menunjukkan bahwa tujuannya itu adalah tujuan tradisi lebaran Betawi ya. Jadi nya itu merujuk pada kata tradisi lebaran Betawi ya. Jadi nomor 2 itu merupakan kalimat penjelas ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Paham? Paham? Paham tidak? Nomor 3 jawabannya yang A. Paham? Coba diulangi lagi. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan mengapa jawabannya yang A? Tadi yang sudah Ibu jelaskan, tadi apa? Mengapa? Ya, jawabannya yang A. Kenapa? Biar kalian bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu mau melihat nih kalian mendengar dan menyimak tidak penjelasan dari Bu Dwi ya. Coba mengapa jawabannya yang A? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan dari YPU, silakan. Itu Kak, karena kan kalimat
utama itu selalu berada di itu Kak. Paragraf utama. Ada di kalimat pertama. Ya. Mengapa ada di kalimat pertama? Karena satu. Kalimat kedua dan seterusnya. Ya. Ya, karena kalimat kedua dan kalimat kelima itu kalimat kedua dan seterusnya itu termasuk penjelasannya. Betul tadi siapa tuh yang berbicara? Saya Bu, Dimas. Ya, Pak Dimas, mantap. Ya, tadi dari EPU siapa yang menjawab? Rahel. Ya, Rahel, mantap. Ada lagi? Tadi kenapa kalimat pertama? Karena ada di kalimat awal atau akhir biasanya ya. Jawab juga Bu. Ya, terus yang kedua karena kalimat pertama itu kalimat pertama, kalimat kedua dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Ya. Kemudian apa lagi? Mengapa di kalimat pertama? Coba lihat dari struktur kalimatnya. Adakah kata hubung di awal dan di akhir kalimat itu ada enggak? Sebelum kata masyarakat ada kata hubungnya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada kata hubung, enggak ada kata ganti, ya kan? Enggak ada kata kata ganti, enggak ada kata penunjuk, ini itu ada enggak, ini itu, enggak ada kan? Enggak ada, ya. Coba kita perhatikan kalimat kedua, ya di sini ada apanya? Ada kata ada partikelnya ya, tujuannya. Berarti merujuk pada kalimat sebelumnya ya. Berarti ini menjelaskan. Yang kalimat ketiga ada apanya? Yo, kenapa bukan kalimat utama? Biasanya. Nah, ada kata biasanya, ada partikelnya, berarti ada kata penunjuk atau kata keterangan. Yang nomor 4, mengapa bukan kalimat utama? Mereka. Ya, betul sekali. Siapa tuh yang bilang? Pak Dimas ya? Iya, Bu. Nah, mantap Pak Dimas, sudah paham. Yang kelima, kenapa bukan termasuk kalimat utama? Hidangan. Ayo, bukan. Salah apa? Karena ada apa? Ayo, ada apa? Disajikan. Salah. Ada apa? Yang biasa. Salah. Ada kata pemerincian. Ya, ada unsur perincian. Perinciannya apa? Pecak gurame, gabus pucung, dan dodol Betawi itu adalah kalimat perincian. Paham? Nah, jadi penyebutan ya, disebutin apa aja gitu ya. Nah, sudah paham bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas? Sudah, Kak. Nah, tadi bisa dicatat, ingat lagi ya. Kalimat utama itu tidak ada kata ganti, tidak ada kata hubung, tidak ada partikelnya ya, tidak ada kata perinciannya gitu ya. Berarti kalimat utama adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Sekarang nomor 4. Nih walaupun pembahasannya panjang kali lebar ya, supaya kalian bisa paham ya, karena soal-soal tentang kalimat utama ini selalu muncul ya. Jadi bisa lebih dari satu soal ya tentang kalimat utama. Silakan siapa yang mau membaca tadi dari PPSU, udah silakan dari EPU. Andrea, Kak. Ya, silakan Andrea. Presentasi hasil penelitian biasanya disampaikan di depan orang banyak. Jika presentasi itu diadakan dalam rangka lomba karya ilmiah remaja, misalnya selain pendengar yang bersifat umum, ada juga pendengar khusus. Pendengar khusus akan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian. Orang-orang khusus ini tiada lain adalah juri yang biasanya lebih dari satu. Kalimat itu pada paragraf tersebut merujuk pada hasil penelitian. Ya, kita skip ya hasil penelitian. Di sini yang ditanya adalah kata itu. Kata itu ada di kalimat keberapa ya, Andrea? Ini Putri Andrea ya? Sama, Kak. Hah? Kedua, Kak. Kalimat kedua, betul sekali. Jika presentasi itu diadakan dalam rangka lomba karya ilmiah remaja, ya. Nah, di sini berarti itu setelah kata presentasi ya.
Jika presentasi itu, nah kita lihat kalimat sebelumnya karena kata itu ya mereka ya itu merujuk ke kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya apa? Presentasi hasil penelitian. Nah, kita lihat setelah kata presentasi di kalimat pertama ada kata apa? Hasil penelitian. Jadi betul ya jawabannya yang C gitu ya. Ya, Andrea silakan. Nomor 5 PPSU silakan. Siapa yang mau maju? Ya, siapa yang mau maju? Dimas Safari silakan. Dimas. Mas. Silakan Pak Dimas. Dimas. Ya. Kan tadi udah gantian Dimas. Bahan makanan unggas yang memenuhi standar kesehatan unggas adalah zat makanan yang mengandung unsur-unsur udara, air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan makanan tersebut dapat diperoleh dari bahan hewani dan nabati. Di samping itu, bahan tersebut diupayakan berasal dari bahan makanan yang tidak bersaing dengan bahan makanan manusia. Bahan makan hewani, cacing, yang tidak manusia. Ini seperti sayur-sayuran yang sudah tidak dikonsumsi lagi manusia, seperti limbah sayuran di pasar. Simpulan yang tepat dari teks tersebut adalah Iya apa Pak? Yang A. Ya kita skip ya jawabannya ya, yakin nih yang A. ya. Ayo yang mana sebelum kita tutup? Yang tepat. Ayo A, B, C, D, apa E nih? Ya, YPUD. Silakan Pak, menurut Pak Dimas apa? Halo, Pak Dimas. Oh ya, D, Kak, D. D. Ya. Ini sengaja ya samaan ya. Baik, kita tutup ya jawabannya yang D ya, Dodol. Mengapa jawabannya yang D? Ayo, harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa jawabannya yang D. Ya bingung Kak, mau jelasinnya. Karena saking bingungnya ya. Ya baik, Kakak bantu ya. Nah, di sini yang pertama tadi Pak Dimas ya, mohon maaf sebaiknya tadi membacanya itu baca soal dulu ya. Mengapa baca soal? Karena beda deh rasanya kalau Pak Dimas dan teman-teman di sini baca soal terlebih dahulu baru baca paragraf. Karena kita sudah bisa fokus bahwa yang ditanyakan itu adalah simpulan ya, gitu. Kalau simpulan berarti letaknya ya itu bisa kita tafsirkan sendiri ya berdasarkan pendapat kita ya, kita rangkum ya, atau secara tersurat ada di akhir kalimat ya. Di sini kita baca ya, bahan makanan unggas yang memenuhi standar kesehatan unggas adalah zat makanan yang mengandung unsur-unsur udara, air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan makanan tersebut dapat diperoleh dari bahan hewani dan nabati. Di samping itu, bahan tersebut diupayakan berasal dari bahan makanan yang tidak bersaing dengan bahan makanan manusia. Bahan makanan hewani seperti cacing,
bekicot, kodok yang pada umumnya tidak dikonsumsi manusia. Selain itu, juga bahan nabati seperti sayur-sayuran yang sudah tidak dikonsumsi lagi manusia, seperti limbah sayuran di pasar. Jadi ini adalah jenis-jenis makanan unggas yang ini ya, tadi yang dibicarakan. Simpulan yang tepat dari teks tersebut adalah yang D ya, jenis bahan makanan unggas yang sesuai standar kesehatan. Betul ya, tadi sudah secara nggak langsung tadi Bu Dwi ngebahas ya. Halo, kenapa? Jawabannya D, Kak, betul. Iya, betul yang D. Mengapa yang D? Karena kan di sini ada perincian ya. Ada bahan makanan hewani ya. Dan bahan makanan nabati yang sudah disebutkan tadi yang memenuhi standar kesehatan bagi unggas ya, untuk unggas ya. Mengapa bukan yang E? Kan ada bahan makanan, Kak. Karena di sini bahan makanan manusia tidak dapat dijadikan makanan unggas. Ya. Ini nggak ada kata standar kesehatannya ya, karena di kalimat pertama ini yang menjadi kalimat utama ya, yang paling penting intinya adalah makanan unggas yang memenuhi standar kesehatan. Silakan, sudah paham sampai di sini? Baik, untuk mengefisiensikan waktu, Ibu yang akan bacakan, kalian jawab ya. Baik, Kak. Persamaan kedua teks tersebut adalah, nah kalau di sini ada dua teks, berarti kalian membandingkan atau mencari persamaan ya. Di sini tujuannya ya. Di sini kita lihat persamaan kedua teks tersebut adalah, kalau teks pertama di sini tentang, kita lihat ya secara, coba kalau kita baca dalam hati ya, ini membicarakan tentang puluhan ribu warga yang meninggal dunia ya, di sini 2.000 jiwa meninggal dunia ya, serta puluhan ribu warga yang mengungsi akibat gempa bermagnitudo 7,4 ya. Sementara di teks kedua ini tentang sama-sama tentang apa nih, kan yang dicari persamaannya ya, berarti tentang gempa ya, sama-sama tentang gempa ya. Gempa. Coba sama-sama tentang gempa, berarti antara A dan C ya. Antara A dan C. Hah? D, coba kita lihat jumlah korban jiwa. Nah, ini yang D juga ngomongin tentang gempa juga ya. Nah, di sini yang coba kalau yang D, jumlah korban jiwa gempa Palu dan Donggala diprediksi 2.000 orang. Sama-sama ya. Akibatnya korban jiwa pada bencana Palu ya mencapai 2.000 jiwa. Betul ya? Tapi di sini yang teks pertama lebih dari, berarti bukan ya. Berarti bukan yang D ya. Coba di sini apakah yang A, gempa Palu dan Donggala menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Coba lihat, apakah di sini disinggung tentang uang? Enggak ya? Ya, Kak. Terdapat banyak benda dan mobil saling bertuburkan saat gempa Palu. Di sini yang teks pertama memang disinggung ya di kalimat terakhir. Kalimat kedua dari terakhir. Kalau yang ini enggak ya? Kalimat teks kedua. Ya, Kak. Gempa Palu dan Donggala menyebabkan sejumlah akses jalan rusak. Di sini adakah menyinggung tentang jalan rusak di teks pertama? Ini menghancurkan bangunan. Kalau yang ini rute evakuasi di daerah pantai. Nah, ini tentang jalan, ada di teks kedua aja ya, yang D bukan. Apakah yang E? Proses mitigasi yang diupayakan melalui sosialisasi rute evakuasi gempa. Proses mitigasi yang diupayakan melalui sosialisasi. Oh, di sini yang teks kedua, teks yang kedua disinggung, tetapi teks yang pertama enggak ya, enggak ada tentang kata evakuasinya ya. Berarti yang mana nih, enggak ada yang cocok nih. Ya.
Dodol nih, Mas. Tapi kalau yang dodol, tes kedua lebih dari 2.000 jiwa. Iya. Sebentar, kita lihat dulu ya, karena pembahasan bahasa Indonesia itu harus teliti. Nah, di sini ada kata diprediksi. Kalau ada kata diprediksi berarti perkiraan. Kalau perkiraan itu bisa kurang, bisa lebih ya, atau hampir ya. Berarti kalau diprediksi itu bukan tepat ya, tepat 2.000 orang ya, tetapi bisa perkiraan itu bisa kurang, bisa lebih, atau bisa mencapai. Jadi betul ya yang D ya. Nomor 7. Perbedaan pola penyajian ya, nomor 7, sebentar. Perbedaan pola penyajian berita kedua teks tersebut adalah, coba lihat. Nah, halo. Jadi kalau penyajian itu adalah bagaimana teks tersebut ditampilkan ya. Di sini apakah menjawab pertanyaan kapan, apa, bagaimana, atau menjawab sebaliknya. Di sini mana yang terlebih dahulu? Halo, bisa di silent? Ya, teks pertama kita lihat pada akhir bulan ini, tepatnya 28 Juli 2018 ya. Berarti ini tentang apa? Waktu ya. Berarti kapan dulu ya, teks pertama. Berarti antara A dan B ya. Paham? Kalian perhatikan nggak cara menjawab Bu Dwi? Halo? Halo? Ya, kalian perhatikan nggak cara menjawab Ibu dalam menjawab soal bahasa Indonesia? Apakah Ibu membaca semua teksnya? Tidak, Kak. Ya, berarti cari kata kunci ya, cari kata kunci ya. Jadi supaya kalian lebih cepat dalam menjawab soal bahasa Indonesia, cari kata kunci. Nah, pertama adalah penting sekali kalian membaca soalnya terlebih dahulu. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut, berarti polanya menjawab pertanyaan apa? Kita lihat teks pertama. Pada akhir bulan ini, berarti tentang waktu. Nah, berarti kalau waktu, kata tanya yang menanyakan waktu apa? Siapa, kapan, atau bagaimana? Kapan. Nah, berarti kapan itu berarti yang dimulai dengan kata kapan di teks berita 1 berarti antara A dan B ya. Berarti C, D, dan E nggak usah kita lihat ya. Berarti kita lihat A dan B ya. Kemudian penduduk, nah teks berita 1 kita baca lagi ya. Penduduk bumi akan disuguhkan fenomena alam yang sejatinya sudah tidak asing lagi, Butmun. Ketika bulan berwarna merah, berarti apa nih? Siapa atau apa? Teks pertama. Apakah? Teks berita pertama. Ya, apa mungkin? Nah, di sini bentar. Kita lihat di sini kalimat pertama sampai kata apa nih? Sampai gerhana bulan total ya. Nah dulu, pada akhir bulan ini, tepatnya 28 Juli 2018, berarti kan menanyakan kapan ya. Penduduk bumi akan menjawab pertanyaan kapan. Penduduk bumi akan disuguhkan fenomena alam yang sejatinya sudah tidak asing lagi. Berarti itu menjawab pertanyaan siapa atau apa? Coba kita bandingkan dulu nih ya. Teks yang berita kedua ya. Kalau berita kedua kan sudah pasti ya. Yang pertama itu menjawab pertanyaan apa ya. Fenomena blood moon atau bulan darah dapat disaksikan kembali pada akhir 28 Juli 2018. Menanyakan apa, yaitu fenomena blood moon. Blood moon adalah fenomena gerhana bulan. Berbeda dengan gerhana bulan biasa, blood moon pada 28 Juli nanti tergolong istimewa, berarti menanyakan kapan ya, karena pada tanggal 28 Juli ya tergolong istimewa. Karena pecinta astronomi. Nah, ini kata kuncinya berarti ada di teks berita kedua ya. Mengapa langsung kita alihkan ke teks berita kedua? Karena teks berita pertama ini rancu ya.
bisa menghabiskan waktu kita. Langsung saja kita cari di teks berita kedua. Ya, karena di sini teks berita kedua di kalimat terakhir itu ada kata karena. Kalau karena berarti menjawab pertanyaan apa? Kok bagaimana? Karena ini merupakan apa? Kalimat apa? Alasan ya. Ya, alasan ya. Titik-titik sakit karena karena saya sakit, Kak. Berarti titik-titik kamu tidak hadir. Mengapa ya? Berarti mengapa ini jawabannya adalah karena, ya paham? Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B ya. Ya, paham? Sampai di sini. Ya, paham ya yang B. Jadi tidak perlu dibaca semua bacaan. Ya, paham? Langsung cari kata kuncinya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, nomor 8. Kalimat komentar yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, nah kalau kalimat komentar, ya tanpa kita harus baca wacananya atau paragrafnya, kita udah bisa tahu. Kita lihat aja di poin A, B, C, D, E-nya. Ya, yang biasanya kalau kalimat komentar tuh ada kata apa? Ada kalimat saran ya, ada kata sebaiknya ya. Sebaiknya penggunaan internet dibatasi sesuai kebutuhan. Apakah cocok dengan bacaannya? Kita lihat. Pengguna internet secara luas membuat manusia memilih bertanya kepada mesin pencari ketimbang mengingat pengetahuan yang dimilikinya di dalam otak. Betul sekali ya. Kita sering kalau lagi kebingungan kita cari di Mbah Google ya. Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian universitas ya. Di sini langsung saja mereka lebih memilih mencari jawaban di internet melalui mesin pencari ketimbang memikirkannya terlebih dahulu. Berarti tidak cocok ya yang C ya? Tidak cocok. Berarti yang mana? C. Kalau yang C, mengapa sebaiknya penggunaan internet dibatasi sesuai kebutuhan? Apakah ada? Ini kan tentang ingatan ya, tentang ingatan manusia ya, ingatan manusia yang lebih memilih mencari jawaban di internet ketimbang berpikir ya. Jadi lebih banyak searching daripada mikir ya. Coba deh kita ini apa kalau lagi bingung pasti searching ya, apalagi kalau lagi ulangan searching ya. Kayak ngaku. Ya mudah-mudahan di sini jujur semua ya. Nah berarti di sini apakah yang A, internet memang biang keladi kebodohan umat manusia? Kalau yang B kan nggak mungkin. Atau yang D, sulit sekali hidup tanpa internet di era teknologi dan informasi. D nggak mungkin. Atau yang E, ingatan manusia tidak secanggih memori yang disimpan di internet. Menurut kalian yang A atau yang E? E, Bu. E, ingatan manusia tidak secanggih memori yang disimpan di internet. Iya. Mengapa? Karena manusia itu ingatnya kadang lupa, kadang enggak. Dan kalau internet bisa bertahun-tahun, kalau manusia kan ada batas waktunya. Ya, ini dengan Pak siapa? Hah? Irawan, Bu. Nah, Pak Denny, betul sekali lebih. Pak Denny ini berpikir kritis ya, betul sekali jawabannya yang E ya. Ingatan manusia tidak secanggih memori yang disimpan internet. Meskipun nih ya, otak manusia itu lebih canggih ya daripada memori yang di internet. Hanya saja penggunaannya penggunaan ada yang meninggal, jadi bisa diingat terus di internet. Ya hanya saja penggunaannya yang tidak maksimal ya. Sebaiknya kita lebih banyak mikir daripada searching ya. Karena mengingat. Ya, jadi ingatan manusia tidak secanggih memori yang disimpan
di internet. Ya, betul yang E ya. Kemudian nomor 9. Isi puisi tersebut ialah Nggak jelas. Oh, baik. Yang lain tolong di silent. Sebentar ya, Ibu masih ragu nomor 8. Halo. Coba kita lihat yang E. Yang E ini kan nggak ada kata komentar. Kalau kata komentar itu seharusnya ada kata sebaiknya, ada kata... Nah, tapi kalau yang C, apakah sesuai dengan konteks isi paragrafnya? Kalau yang C ini kan, mengapa penggunaan internet dibatasi sesuai kebutuhan? Yang menjadi masalahnya adalah penggunaannya atau simpanan memorinya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah penggunaannya yang lebih banyak menggunakan internet daripada berpikir ya. Jadi yang paling mendekati adalah yang C ya. Ya mohon maaf ya Pak Denny. Ya. Isi puisi tersebut. Ya, silakan yang lain di unmute. Isi puisi tersebut ialah, nah, di sini ya. Tentang apa nih? 6 barikade telah terpasang pagi ini, ketika itu langit pucat di atas harmoni. Senjata dan baju-baju perang depan kawat berduri, kota yang pengap gelisah menanti, bendera setengah tiang di atas Gayatri, seorang ibu menengadah menyeka matanya yang basah. Taufik Ismail. Berarti ini tentang apa ini? Kondisi harmoni yang menegangkan dan penuh duka yang mendalam, Pak. Coba tentang apa? Jawabannya yang A. Kondisi harmoni yang menegangkan dan penuh duka yang mendalam. Enam barikade telah terpasang pagi ini, ketika itu langit pucat di atas harmoni, senjata dan baju-baju perang depan kawat berduri, kota yang pengap gelisah menanti, bendera setengah tiang di atas Gayatri, seorang ibu menengadah menyeka matanya yang basah. Ini kayak tentang ini ya. Kalau puisi Taufik Ismail ya biasanya, ya biasanya seperti puisi, yang lain di unmute, ya tolong di unmute, ya, tolong di silent audionya. Orang itu kehilangan anaknya. Ya, baik. Ya baik. Coba kita lihat ya, kita bahas bareng-bareng ya, silakan. Kalau puisi Taufik Ismail ya, ini biasanya, ya, Pak siapa ya? Tolong di silent. Teman-teman yang lain boleh di mute tidak? Ya, jadi tidak terdengar suara kakaknya. Ya, baik, mohon kerjasamanya. Ya, baik. Sekarang kita perhatikan ya puisinya ya. Nah, di sini kalau puisi Taufik Ismail ya biasanya membicarakan tentang perjuangan mahasiswa ya di dalam kayak demonstrasi gitu ya. Kayak misalnya nih puisi karangan Bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga untuk kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, berarti ini membicarakan tentang 3 mahasiswa yang ditembak mati. Nah, ini sama persis berarti ada kaitannya. Berarti ini adalah yang mana? Jawabannya yang mana? Yang A? Betul? Halo? Halo Kak, jawabannya A. A, ya coba kita lihat.
Kalau kondisi harmoni yang menegangkan dan penundukan yang mendalam, ini tidak terlalu umum ya, terlalu umum. Jadi yang mana yang paling tepat? Yang C. D, C, ya. Coba yang C, ketegangan, kegelisahan, dan kesedihan seorang ibu demonstran, atau yang D, seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam peristiwa harmoni. Nah, peristiwa harmoni itu apa ya? Berarti yang paling mendekati adalah yang C ya, ketegangan, kegelisahan, dan kesedihan seorang ibu demonstran. Karena di sini ada kata seorang ibu menengadah, menyeka matanya yang basah, ya, gitu ya. Ini penggambaran tentang demonstrasi ya. Biasanya dalam menafsirkan isi puisi kita harus tahu si penulis atau si penyair puisinya ini biasanya membahas tentang apa. Jadi kita harus tahu puisi-puisi karangannya dia ya gitu. Biasanya Taufik Ismail tentang puisinya tentang para demonstran ya. Beda dengan Khairil Anwar. Kalau Khairil Anwar biasanya membicarakan tentang orang yang terbuang ya, kayak puisi Aku ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, gitu ya. Nah, di sini nomor 10. Mana lambang bendera setengah tiang? Artinya apa? Yoni pasti tahu jawabannya. Berkabung ya. Sifat tokoh Dondang dalam kutipan cerpen tersebut ialah, ayo apa? Sabar. Sifat tokoh Dondang dalam kutipan cerpen tersebut ialah Dondang selalu berjalan sambil mendorong mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Orangnya tinggi besar, kulit berwarna coklat, rambutnya gondrong, hidungnya kokoh, alis tebal, matanya tajam, dan bibirnya selalu terkatup rapat. Meskipun diganggu anak-anak, bahkan ada yang suka melempar, ia tidak pernah marah. Paling-paling Dondang hanya berhenti sejenak. Berarti apa? Sabar ya. Jadi jawabannya yang D ya. Ya, Dodol ya. Ya. Berdasarkan kutipan novel tersebut, latar yang tampak di dalamnya adalah di sini Harimau-Harimau karya Muhtar Lubis ya. Judul novelnya. Tempat mereka bermalam di pinggir sungai. Ditumbuhi pohon-pohon yang jarang dan maksudnya nih latar yang tampak di dalamnya adalah latar yang ini kan kalau penjelasan latar di dalam novel itu biasanya lebih kompleks ya, lebih banyak pemerinciannya ya. Jadi kita harus tahu ini tempatnya di mana ya. Tempat mereka bermalam di pinggir sungai ditumbuhi pohon-pohon yang jarang dan kurang lebih 1 kilometer kemudik sungai. Hutan ditumbuhi belukar-belukar jarang dan di tempat-tempat yang terbuka tumbuh rumput dan ilalang. Buyung berkata bahwa mungkin mereka akan dapat menjumpai rusa di sana karena daerah itu adalah tempat rusa. Mungkin pagi-pagi sekali mereka berhasil menjumpai rusa di sana. Berarti ini di mana, Yo? Padang rumput. Ya, padang rumput. Ya, betul yang A ya. Nilai moral tentang ketidakjujuran dalam kutipan cerpen tersebut ialah di sini, tapi apa salah saya Kiai? Kadis terlanjur mengajukan pertanyaan itu dan seketika menyesal karena selama hidupnya ia tidak pernah membantah gurunya. Karena kau tidak belajar apa-apa dari pengajian itu, perkataan Kiai Dofir kedengaran mengguntur di telinga Kadis. Kau pergi mengaji hanya untuk alasan, untuk dalih yang dicari-cari supaya kau tidak usah bekerja untuk memberi nafkah pada anak istrimu. Tapi Kiai, selama ini saya selalu memberi nafkah. Ya, memang kau memberi nafkah. Suara Kiai Dofir memotong dengan cekatan dan keras. Tapi nafkah itu kau dapat dari hasil meminta-minta pada orang lain. Betul tidak, Kadis? Berarti ini apa? Nilai moralnya. Dodol?
Mencari nafkah untuk keluarga dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Mencari nafkah untuk keluarga dengan cara meminta-minta pada orang lain. Yang ketidakjujurannya ya. Memberi, nah di sini, tapi saya selalu memberi nafkah, ya memang kau memberi nafkah, tapi dengan meminta-minta, ya berarti betul ya yang dodol. Kemudian nomor 14, nih masih sama, kalau ada dua teks, berarti membandingkan. Perbedaan gaya, berarti ini membandingkan novel ya, ini ada di materi kelas 12. Perbedaan gaya bahasa kedua kutipan novel tersebut adalah, nih, kutipan novel 1, Ayah dan Ibu Endang Projowati menyambut di halaman dan menyilakan mereka mengasuh di pendopo. Nagarasari, Bongko, ketan bubuk, dan jajan-jajan lainnya disuguhkan. Para prajurit makan dengan cepat dan rakus. Kutipan novel kedua, aku sedikit ragu-ragu mau membuka pintu, hatiku ketar-ketir, angin sahara terdesak mendesau-desau. Nah ini udah kita bisa lihat ya, kalau kutipan novel ini lebih banyak deskripsinya ya, berarti yang mana? Lebih banyak kata kiasannya ya, kutipan novel kedua, berarti yang mana? Ya, mengapa bukan yang C? Ayo yang banyak itu bahasa kiasannya, Kak. Nah, apa bedanya ungkapan dan majas? Ada yang tahu? Berarti jawabannya antara yang A dan C. Kalau majas itu kan bahasa kiasan, Kak. Nah, Memperindah kata, Kak. ya memperindah kita. Jadi ungkapan itu sama dengan kata kiasan. Kalau majas, ya majas itu adalah kata kiasan juga, tapi sifatnya dia lebih tujuannya untuk menasihati ya, atau coba sebentar. Ungkapan atau majas nih, tapi kan di sini ada majas personifikasi. Ya, majas personifikasi adalah majas yang bahasanya itu adalah seolah-olah benda mati memiliki sifat-sifat seperti manusia, bisa hidup. Ya, sabar ya, Dek. Angin sahara terdengar mendesau-desau. Nah, ini majas personifikasi ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C ya. Nomor 15. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah, nah di sini ada kata iya ya yang paling sering ya muncul. Tanpa kita baca semuanya kita tahu bahwa yang paling muncul adalah kata iya. Kalau kata iya berarti kata ganti orang keberapa? Aku berarti orang pertama kan? Kau, kamu berarti orang kedua. Dia, aku, kau, dia. Dia berarti orang keberapa? Ketiga pelaku keberapa yo? Utama ya, betul yang C ya. 16. Kalimat yang menunjukkan bahwa ayah adalah sosok yang dapat dipercaya adalah yang mana? A, nomor 5. Amanat dari C yang ketiga. Baik, kakak skip dulu ya. Kalimat yang menunjukkan bahwa ayah adalah sosok yang dapat dipercaya. Nih, aku terus mengekori ayah berjalan ke arah lain dan melakukan hal yang sama dengan 3 laki-laki. Bersalaman lama di bawah sarung saling menatap. Pada orang terakhir, ayah menyodorkan sebungkus uang dan gantinya ayah menarik seekor sapi gemuk keluar lapangan. Sapi lalu dinaikkan ke otoprah, dikirim langsung ke kampung kami di Maninjau. Amanat dari jamaah surau kami untuk membeli seekor sapi untuk kurban Idul Adha minggu depan telah ditunaikan ayah. Nah, berarti sosok yang dapat dipercaya adalah kalimat nomor 5. Berarti yang A ya. Ya, Kak. Kan ada kata ditunaikan. Nomor 17. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut ialah, nah,
Semenjak ia bekerja di titik-titik kehidupannya lebih makmur. Ya, di sini di mana? Karpet lembab, tanah gambut, ranting muda, lahan basah atau lahan tidur? Ayo, di mana? Tanah gambut. Mengapa tanah gambut? Tanah gambut itu artinya apa? Yang subur kan? Nggak keras. Ini kata kiasan ya, sebentar. Kita cari dulu mana kata kiasan tanah gambut. Ya, sebentar. Kita cari dulu. Fani minta passwordnya sakit. Oh ya, nanti tolong disebutkan siapa aja yang hadir ya. Di sini arti kata, sebentar. Mana bukanya sih? Lahan basah. Kalau lahan basah apa artinya? Semenjak ia bekerja di lahan basah itu suatu tempat yang selalu menghasilkan. Sebentar, kakak cari dulu ya. Bekerja di lahan basah. Ah, ya betul sekali. Siapa tadi yang jawab lahan basah? Saya Bu, Dimas. Ya, Pak Dimas. Jadi lahan basah menurut KBBI ini adalah lokasi, tempat, daerah, dan sebagainya yang mendatangkan banyak keuntungan. Ya, jadi jawabannya adalah lahan basah ya. Nomor 18. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah ya. Nah, ini mohon maaf ya tadi kalau beda tadi kakak bilang kalau majas itu untuk menasihati, salah ya. Yang tepat itu adalah kalau untuk menasihati biasanya peribahasa ya. Tapi kalau majas itu sama dengan ungkapan ya. Nah, di sini peribahasa yang sesuai untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah Asrul baru saja kehilangan Agus, manajer yang telah 3 tahun bekerja dengannya. Perusahaan ekspedisi yang didirikannya tengah berkembang, sehingga ia membutuhkan pengganti Agus segera. Setelah melalui sejumlah proses seleksi, Bima berhasil menggantikan posisi Agus. Asrul berharap kehadiran Bima akan mampu mengurangi kerepotannya akibat ditinggal oleh Agus. Sayangnya, Bima baru 2 bulan lulus dari sekolah tinggi manajemen di suatu kota. Bima benar-benar sehingga Asrul masih harus turun tangan untuk membantu pekerjaannya. Berarti yang mana? Setahun jagung. Bima benar-benar umur setahun jagung. Ya, betul ya. Kalau ya betul ya, umur setahun jagung itu artinya belum betul ya, belum betul tentang lapangan ya. Kalau tahu asam garamnya tuh apa tuh? Bagai mencincang air. Nah, ini banyak ya kata-kata kiasan. Cepat kaki, ringan tangan, berarti artinya suka menolong ya. Lebih ringan tangan kan artinya suka menolong ya. Gesit, giat ya. Mendapat durian runtuh berarti apa? Mendapatkan keuntungan ya. Padahal aslinya kalau mendapat durian runtuh benjol ya. Gimana ya bahasa Indonesia? Larik-larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah kalau pembeli buah rambutan, lihat pula isi buahnya. Berarti yang mana nih yang belakangnya terimanya adalah an-nya. Yang berarti yang mana? C. Kalau begini untuk B. Kalau begini menggantung badan sakit juga rasanya. Biasanya larik yang ketiga dan keempat ini ada pesannya ya, ada isinya. Yang mana? Kalau membeli buah rambutan, lihat pula isi buahnya. Yang mana yo? Yang lebih mendekati pada kata-kata pesan itu adalah yang C ya.
Coba bandingkan yang A. Kalau begini untung badan, melarat juga kesudahannya. Coba kita lihat kalau yang A, B, D, dan E itu lebih ke arah penggambaran tentang alam atau peristiwa ya. Sementara kalau yang C itu tentang pesannya. Kalau begini untung teman, selamat juga tentunya. Artinya kalau begini tuh untung ya, karena selamat gitu ya. Kalimat pembuka surat lamaran. Nah, surat lamaran ada di kelas 12 ya. Kalimat pembuka surat lamaran apa ya nih? PPSU pasti tahu nih yang mana, ayo. Ya. Baik, silakan yang PPSU menjawab. Siapa perwakilan? Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian koran Jakarta 31 Agustus 2018, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. Mantap sekali ya, yang betul ya, yang D ya. Coba kita perhatikan dulu ya, sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian koran Jakarta 31 Agustus 2018. Dengan ini saya mengajukan kerja. Ya. Kalau yang B, karena saya bukan ya, biasanya lihat dulu pengumumannya nih. Kalau pengumumannya itu ada apa? Ada info sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Koran Jakarta. Nah, ini harus kita cantumkan di awal pembukaan. Jadi supaya HRD itu tahu kita dapat informasi lamaran itu dari mana ya. Jadi sampaikan informasi lamarannya itu dari mana ya, sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian koran, betul ya. Dengan ini saya mengajukan kerja, betul yang D. Kita percepat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut adalah, nah di sini ada bagian yang rumpang di paragraf pertama. Dulu sebelum rumahnya direnovasi, Pak Cokro dan istrinya sangat ramah dan menjaga hubungan baik dengan para tetangganya. Terlebih dengan keluarga Bu Marni yang rumahnya persis di depan rumah Pak Cokro. Berarti yang mana? Pak Cokro memang baik ya, selalu berusaha membantu kondisi keuangan Bu Marni. Bila punya kelebihan makanan, Pak Cokro selalu menyuruh istrinya membaginya pada Bu Marni ya. Betul ya yang C ya. Pasti tentu kalian sudah baca ya. Nomor 22, urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu. Nah, kalau dalam mengurutkan kalimat menjadi paragraf, kita lihat dulu. Kalau kalimatnya didahului dengan kata hubung, berarti bukan kalimat pertama. Cari kata-kata yang merupakan pernyataan umum ya. Di sini yang 6 nggak mungkin, pasti di terakhir kalau nggak di tengah ya. Berarti antara nomor 1, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5. Yang mana? Kalau nomor 5 ada kata juga, berarti bukan. Berarti antara nomor 2 Kak. Sama orang tua yang merupakan 21. Nomor 3 Kak. 3 Kak dari start nomor 3. Startnya nomor 3. Kalau menurut PPSU startnya nomor berapa? 2. Baik. Kalau kalimat nomor 2 itu ada kata pertama, perincian, berarti bukan ya. Coba yang dari nomor 3. Ada 2 komponen utama yang sangat berperan dalam menumbuhkan aktivitas pada diri remaja. Para remaja, habis nomor 2 nomor berapa? Habis nomor 3 nomor berapa? 3 2 Ada 2 komponen utama yang berperan dalam menumbuhkan aktivitas pada diri remaja. Pertama, orang tua yang merupakan figur paling dekat dengan remaja. 3, 2, 1. Para remaja tersebut baru saja melewati masa kanak-kanak dan masih belum mampu untuk mandiri. Orang tua juga merupakan tempat pertama. Sebentar. Ada 2 komponen utama yang sangat berperan dalam menumbuhkan aktivitas pada diri remaja. Ini harus cermat ya kalau ini ya. Harus yang mana? Ada 2 komponen utama yang sangat berperan. Kalau yang
ada dua komponen utama yang sangat berperan dalam menumbuhkan aktivitas pada diri remaja. Di sini ada kata remaja ya, berarti para remaja tersebut baru saja melewati masa kanak-kanak dan masih belum mampu untuk mandiri. Pertama, orang tua yang 31, 2 nggak mungkin. Kita skip dulu ya nomor 22, itu harus cermat ya. Karena kita mengejar waktu ya. Variasi kata yang tepat untuk pengganti kata yang bercetak miring. Kita skip dulu ya. Nanti insya Allah nanti lewat WA aja ya. Variasi kata yang tepat untuk pengganti kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah spektakuler apa? Ya, menakjubkan. Kedua kalimat tersebut dapat digabungkan dengan cara penjual kain di pasar Senen gulung tikar. Gulung tikar tuh artinya bangkrut ya. Apabila ia tidak mampu membiayai kuliah anak-anaknya. Berarti yang mana nih? Menambahkan kata akibatnya di akhir kalimat 1 dan menghilangkan kata apabila pada kalimat kedua. Penjual kain di pasar Senen gulung tikar. Akibatnya, iya ya betul ya. Karena kalau apabila berarti itu hubungan syarat. Sementara kalau akibatnya hubungan hasil ya. Hubungan sebab akibat. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut ialah mereka, cakap-cakap, bercakap-cakap, bercakap-cakapan, cakap-cakapan, atau percakap-cakapan. Bercakap-cakapan. Ya, yang B. Bercakap-cakap tuh artinya apa sih? Berbincang ya. Perbaikan yang tepat untuk kata yang bercetak miring pada teks tersebut adalah di sini ada kata jasa, di sini ada sehingga, bahwa, maupun. Nah, mana yang lebih tepat? Di sini D, coba. Jasa-jasa ekologi yang terdapat di kawasan ekosistem lesser mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi, dan banjir. Perikanan air tawar. Bentar. Jasa-jasa ekologi yang terdapat di kawasan ekosistem lesser mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi, mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi, dan banjir. Pengaturan iklim lokal, penyerapan karbon, perikanan air tawar, serta. Ini ada perincian berarti kata serta ya. Betul ya yang D ya. D, Kak. Ya, di sini jasa-jasa ini hanya dapat tersedia jika kawasan ekosistem dijaga dan pelihara. Betul. Jika itu berarti hubungan syarat hasil ya. Kemudian nomor 27, kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat keberapa? 1. Nomor 1, coba. Di sini gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan pakan makanan bekerja dengan gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Coba yang mana? Gotong royong. Coba menurut PPSU apa ya jawabannya? 4. D. Bekerja di gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Mengapa jawabannya yang nomor D, Pak? Karena kita setiap kali kerja bakti, orang-orang yang merasa kaya itu nggak pernah ikut-ikutan. Yang merasa kaya nggak pernah ikut-ikutan. Bekerja dengan sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Ya. Mengapa yang A? Satu, Kak. Ya, mengapa yang A? Kata membudaya itu kayak kurang tepat, Kak. Ya, Kak. Tidak baku begitu kalimatnya. Di sini kan yang ditanyakan kalimat yang tidak padu. Tidak padu itu artinya tidak apa sih? Tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, yang nggak nyambung. Mana yang nggak nyambung?
Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan penanam padi. Peladang cukup menyediakan bahan dan peralatan dan penanam padi serta konsumsi. Bekerja dengan gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Tradisi itu juga mempengaruhi interaksi yang harmonis antar anggota masyarakat. Coba nomor 1 kan tentang gotong royong. Nomor 2, mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Tentang gotong royong juga kan, sukarela. Nomor yang ketiga, pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan penanam padi serta konsumsi. Tentang gotong royong. 4, bekerja dengan gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Tradisi itu juga mempengaruhi interaksi yang harmonis antar anggota masyarakat. Kalau menurut Ibu, jawabannya adalah nomor 5. Karena yang bikin bingung itu nomor 5. Di sini nggak ada kata gotong royong kan? Nomor 5 ada kata tradisi yang membuat rancu ya. Betul nggak nomor 5? Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Artinya masyarakat Dayak ini bekerja sukarela tanpa diganjar. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan. Bekerja dengan gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Tradisi itu juga mempengaruhi interaksi yang harmonis antar anggota masyarakat. Sebentar. Atau yang 4 ya, bekerja dengan gotong royong sudah sangat langka di komunitas perkotaan saat ini. Yang menjadi rancu itu komunitas perkotaan. Kalau komunitas Dayak Jalai itu di perkotaan atau perdesaan? Desa ya. Tradisi itu berarti kan itunya itu mencakup gotong royong, kan itu menunjuk ya, menunjuk kata gotong royong. Ya, jadi jawabannya mohon maaf yang nomor 4 ya, yang D, karena Dayak Jalai itu biasanya di pedesaan, karena di sini ada kata ladang. Ladang kan nggak mungkin di perkotaan. Ya, yang nomor 4 ya, yang dodol. Nanti bisa dikoreksi lagi ya. Ungkapan yang tepat untuk bagian yang rumpang pada paragraf tersebut adalah kemudian pemuda itu angkat tangan, jabat tangan, cuci tangan, turun tangan atau berpangku tangan. Untuk meredak. Hah? Turun tangan, ya betul. Jadi pemuda itu turun tangan atau terlibat ya untuk meredakan suasana dan ketegangan. Kalau angkat tangan apa? Angkat tangan menyerah ya. Jabat tangan jabat tangan bersahabat. Cuci tangan ya itu kata sebenarnya. Berpangku tangan apa? Berpangku tangan artinya suka meminta bantuan terus ya. Kita batasi sampai nomor 30 ya. Nanti berikutnya kalau misalkan ada waktu kita pertemuan lagi. Nomor tadi sampai nomor 29 ya. 9 enggak? 9 nih. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam paragraf tersebut adalah selain mirip tempat tinggal, warnet tersebut juga menyajikan ratusan komik. Berarti yang B ya. 30. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Komisaris perusahaan hendak mempersilakan para dewan apa atau mempertemukan. Mempertemukan membicarakan. Ya, betul ya yang dodol. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Berarti kita masih ada PR yang nomor 31 sampai nomor 40. Ya, kemudian juga yang tadi yang kita skip tadi ya soal tentang menyusun paragraf karena itu harus cermat ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih ya peserta didik PPSU yang sudah meluangkan waktunya nih. Kalian habis baru pulang kerja ya.
Ya, iya. Jadi tetap semangat ya. Semoga nilainya memuaskan ya, Pak Dimas, Pak siapa lagi nih ya? Sebentar. Pak Khalid ya. Pak Fitra ya. Dan teman-teman Pak Rahmat Saleh juga yang sudah dari awal ya. Nah, terima kasih juga buat YPU yang sudah hadir ya. Semoga tetap semangat. Semoga nilainya bagus dan memuaskan ya. Bahasa Indonesia di hari Senin ya, di hari Senin. Untuk kisi-kisi bisa kalian tanyakan di KIT ya, KIT karena yang membuat soal ya. Ya. Nanti tanya saja nomor KIT pada nomor HP KIT pada wali kelasnya ya. Baik, kita sudahi dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Selesai, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Ya, sehat selalu ya. Sukses ya, lumbung selera usahanya. Bapak juga boleh pesan nggak? Ya, ya, insya Allah ya. Nih, mungkin PPSU ada yang mau pesan ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.